Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kok tak ada suaranya Kak Jenis? Kok nggak dijawab sih? Iya. Kita tanya sekali lagi yuk. Oke. Apa kabarnya adik-adik? Oh, Kak Jenis ada dengar suara Kak. Katanya kabarnya baik Kak. Wah, puji Tuhan kabar adik-adik baik. Iya Kak, puji Tuhan karena itu semua pasti karena berkat pemeliharaan Tuhan kita. Dan juga Kak Mary, kita bersyukur sekali karena pada hari ini kita semuanya bisa beribadah kepada Tuhan. Iya betul, sekarang kita sudah mau memulai ibadah kita loh. Nah adik-adik sudah siap belum? Yang sudah siap ayo lambaikan tangan. Goyangkan badannya. Wah, adik-adik sepertinya sudah semangat sekali Kak. Iya, kayaknya sudah tak sabaran loh Kak Jenis mau memulai ibadah. Iya, karena adik-adik sudah nggak sabar lagi. Kita mulai saja ibadah kita pada hari ini Kak. Nah adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik dengan sikap berdoa. Kita mau menghadap Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kita mengangkat pujian Bapa ku datang padamu. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur bisa beribadah hari ini. Tuhan Yesus, tolong berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kredo kita pada hari ini diambil dari Roma pasal 12 ayat 1. 罗马书12章第一节，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。 Roma pasal 12 ayat 1. Roma pasal 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Romans chapter 12 verse 1. Do offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Adik-adik, di kredo tadi kita membaca ada kata-kata persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya apa? Artinya Tuhan mau kita memakai tubuh kita, memakai seumur hidup kita untuk memuliakan Tuhan.
Iya benar Kak Janis. Nah kita harus memakai tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Karena Tuhan yang kita muliakan itu adalah Tuhan dari di atas segala Tuhan. Nah siapa namanya? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Siapa namanya? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Kita nyanyikan sekali lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Siapa namanya? Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Siapa namanya? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Benar sekali, Tuhan kita adalah Raja di atas segala raja. Kak Janis kita main tebak toko yuk. Oh, asik dong, mau. Nah, dengarkan baik-baik ya. Saya ini adalah sahabatnya Tuhan. Terus Kak? Terus Tuhan itu menjanjikan akan memberikan keturunan yang banyak sekali. Seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Siapakah aku? Ayo, ayo. Itu gampang Kak, adik-adik di rumah juga pasti sudah tahu. Itu pasti seperti cerita-cerita minggu lalu kan, Bapak Abraham kan? Betul, hebat Kak Janis. Adik-adik juga hebat di rumah. Ayo kita sama-sama nyanyikan lagu Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar sekali lagi. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar, silakan duduk. Adik-adik sekarang duduk yang manis ya, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong kami tolong kami siapkan siapkan hati hati dan pikiran kami dan pikiran kami supaya supaya bisa mendengar bisa mendengar dan mengerti mengerti firman Tuhan firman Tuhan dengan baik. dengan baik. Tuhan, Tuhan, tolong kami tolong kami untuk melakukan melakukan firman Tuhan. firman Tuhan. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Halo adik-adik. Lihat, kakak bawa apa? Kakak bawa hadiah. Kakak mau kasih adik-adik hadiah. Coba sekarang adik-adik pikirkan, hadiah apa yang paling adik-adik mau? Ayo pikirkan. Sudah? Kakak akan kasih hadiahnya ke adik-adik. Tapi ada satu syarat.
kalau kakak sudah kasih hadiahnya hari ini, besok adik-adik kembalikan ya hadiahnya ke kakak. Gimana perasaan adik-adik kalau adik-adik sudah dikasih hadiah lalu kakak minta balik lagi? Di Alkitab ada loh cerita seorang bapak yang sudah dikasihkan hadiah yang paling dia tunggu-tunggu. Tapi setelah dia udah dapat hadiahnya diminta balik sama yang pemberi hadiah. Lalu gimana ya respon bapak itu? Apakah bapak itu sedih? Atau bapak itu marah? Ayo kita sama-sama saksikan ceritanya. Adik-adik, masih ingat janji Tuhan kepada Abraham? Iya, Tuhan mau menggenapi janjinya. Setelah Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon tarbantin di Memre, Tuhan memberkati Sarah seperti yang telah Ia janjikan. Pada waktu yang telah ditentukan Allah, ketika Abraham sudah tua, mengandunglah Sarah. Lalu Sarah melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham menamakan anak itu Ishak. Dan ketika Ishak berumur 8 hari, Abraham menyunatnya sesuai dengan perintah Allah. Abraham berusia 100 tahun ketika Ishak lahir. Lalu Sarah berkata, Allah telah membuat saya tertawa karena gembira. Setiap orang yang mendengar hari ini akan tertawa gembira bersama saya. Siapa tadinya yang dapat mengatakan kepada suami saya bahwa saya akan menyusui anak? Namun saya telah melahirkan juga walaupun suami saya sudah tua sekali. Beberapa waktu kemudian Allah menguji kesetiaan Abraham. Allah memanggil Abraham, lalu Abraham menjawab, "Ya Tuhan," kata Allah. "Pergilah ke tanah Moria dengan Ishak, anakmu yang tunggal yang sangat kau kasihi. Di situ, di sebuah gunung yang akan kutunjukkan kepadamu, persembahkanlah anakmu sebagai kurban bakaran kepadaku." Keesokan harinya, pagi-pagi, Abraham membelah-belah kayu untuk korban bakaran dan mengikat kayu itu di atas keledainya. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Lalu berkatalah Abraham kepada kedua hambanya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Saya dan anak saya akan pergi ke sana untuk menyembah Tuhan. Nanti kami akan kembali kepadamu." Abraham meletakkan kayu untuk korban bakaran itu pada pundak Ishak, sedang ia sendiri membawa pisau dan bara api untuk membakar kayu. Ketika mereka berjalan bersama-sama, Ishak berkata, "Ayah?" Abraham menjawab, "Ada apa anakku?" Lalu Ishak bertanya, "Kita sudah membawa api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Abraham menjawab, "Allah sendiri akan menyediakan anak domba itu." Lalu keduanya berjalan terus. Ketika mereka sampai di tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham, Abraham mendirikan sebuah mezbah dan menyusun kayu bakar itu di atasnya. Lalu diikatnya anaknya dan dibaringkannya di mezbah di atas kayu bakar itu. Setelah itu, diambilnya pisaunya dan ia hendak membunuh anaknya. Tetapi malaikat Tuhan berseru kepadanya dari langit. "Abraham, Abraham!" Jawab Abraham, "Ya Tuhan." "Jangan kau sakiti anak itu atau kau apa-apakan dia. Sekarang aku tahu bahwa engkau hormat dan taat kepadaku, karena engkau tidak menolak untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku." Lalu Abraham memandang ke sekitarnya dan melihat seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam semak-semak. Abraham mengambil domba itu lalu mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai korban bakaran pengganti anaknya.
Abraham menamakan tempat itu Tuhan menyediakan yang diperlukan. Dan sampai sekarang pun orang mengatakan di atas gunungnya Tuhan menyediakan yang diperlukan. Otong, udah selesai ibadah? Udah, Ma. Apa yang Otong belajar hari ini? Otong bingung, Ma. Otong tadi dengar cerita kan? Dan sudah beberapa minggu dengar cerita. Online, Ma. Tentang siapa? Tentang Pak Abraham. Betul. Lalu bingungnya apa? Otong bingung. Tuhan kan janji sama Pak Abraham dan Bu Sarah. Mau berikan keturunan. Lalu nanti keturunannya akan banyak seperti bintang di langit. Tapi Otong bingungnya, kok janji Tuhan itu lama sekali, Ma. Pertanyaannya bagus. Kalau menurut Mama sih begini, waktu Tuhan dengan waktu manusia itu berbeda. Kadang kan manusia mau cepat-cepat, tapi bagi Tuhan belum tentu yang terbaik. Oh gitu ya, Ma. Lalu Otong juga bingung, Ma. Tuhan sudah janji lama, sudah berikan anak, tepati janjinya. Lalu Tuhan minta sama Abraham untuk dipersembahkan. Kan aneh, Ma. Betul. Wah, ini pertanyaan yang bagus nih. Tunggu, Mama ambil Alkitab dulu ya. Oh, Ya. jawabnya ada di Alkitab ya, Ma? Ya. Mamaku hebat ya. Nah, di dalam Alkitab, seingat Mama, di Ibrani pasal 11, kan ada cerita tentang orang-orang yang beriman. Dan salah satu adalah Abraham. Ya, Mama lihat dulu ya. Udah ketemu. Yaitu di Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Ya, Mama bacakan dulu ya. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicoba mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Nah, dari bagian firman Tuhan ini ada dua jawaban. Oh, dua ya, Ma? Yang pertama, sebenarnya Tuhan sengaja mau menguji iman Abraham. Abraham memang orang yang beriman. Tuhan berjanji akan memberkatinya. Nah, waktu ini Tuhan mau menguji dia supaya dia hanya fokus sepenuh kepada Tuhan, bukan kepada Ishak. Nah, kalaupun Ishak tidak ada, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia bukan mengandalkan Ishak yang masih ada. Ngerti nggak? Berarti Oke. Tuhan mau dia hanya percaya kepada Tuhan saja. Berarti Tuhan bisa melakukan segala hal meskipun tanpa Ishak. Yang kedua, nah menarik loh, di ayat 19 dikatakan dia beriman dan percaya kalau Tuhan dapat membangkitkan orang mati. Dengan kata lain, dia berani taat kepada Tuhan mempersembahkan Ishak karena dia yakin kalau Tuhan mau Ishak menjadi keturunannya, Tuhan dapat membangkitkan dia. Ya, Ma. Otong ingat tadi cerita ada bilang waktu di perjalanan Ishak sama Pak Abraham, Ishak tanya sama papanya Pak Abraham, tanya di mana dombanya. Lalu Pak Abraham jawab, Tuhan yang akan menyediakannya. Betul. Oh, itu Otong baru mengerti. Iya. Nah, itu adalah keyakinan Pak Abraham kan? Berarti dia benar-benar yakin Tuhan akan menyediakan. Ya, apakah menyediakan satu domba buat dipersembahkan ataupun menyediakan anak untuk
menjadi keturunannya dari Ishak kan? Lalu firman Tuhan nggak bilang kan Ma tadi? Hmm. Yang Mama baca itu, Tuhan mampu membangkitkan juga kan? Betul, iya. Kadang ya Tuhan menguji iman seseorang, dia mau menguji dari barang ataupun hal ataupun orang yang paling penting dalam hidup orang itu. Coba kita lihat Ishak itu adalah keturunan tunggal Abraham. Berarti paling penting kan? Iya. Dan itu adalah sumber berkat Abraham. Tapi Tuhan menguji dari Ishak. Pak Abraham taat ya Maya. Iya. Masih ingat nggak yang anak kecil yang membawa 5 roti 2 ikan kepada Yesus? Kan Ma ingat. Dia juga bawa persembahan itu untuk dirinya sendiri Ma. Tapi waktu itu Tuhan mau dan dia persembahkan. Sebenarnya 5 roti 2 ikan itu adalah barang atau makanan yang paling penting untuk dia. Kalau tidak ada itu maka dia akan kelaparan. Nah tapi wah dia sungguh percaya kepada Yesus kan. Dia berani memberikan semuanya kepada Yesus. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Iya Ma, Otong ingat yang makan itu ada 5.000 orang. 5.000 hanya laki-laki loh. Masih belum menghitung yang wanita dan juga anak-anak yang ada di situ. Berarti lebih ya Ma ya. Tentu. Ma, Otong juga mau belajar taat seperti Pak Abraham. Gimana ya taat dan percaya Tuhan? Nah, seperti Tuhan menguji iman Abraham, Mama mau tanya, bagi Otong, apa yang paling penting dalam hidup Otong? Yang paling penting ya Ma. Iya. HP Ma. Lebih penting dari Tuhan? Tapi kan Otong tiap minggu ibadah Ma. Iya. Tapi jangan sampai HP menggantikan Tuhan. Gitu ya Ma. Iya, kalau tidak, berarti Otong sudah tidak sepenuh hati percaya kepada Tuhan. Ingat ya, jangan main game terusannya. Iya, Sampai kadang Otong itu main games ya sampai lupa makan, lupa kerja PR, lupa tidur pula. Iya Ma, nggak tahu kenapa ya kalau main game suka sampai keterusan. Rasanya nggak mau dilepaskan Ma, karena menarik. Ingat, kita harus taat kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Segala sesuatu baik, tapi jangan sampai segala sesuatu itu mengekang kita, menjadi Tuhan kita, menggantikan Tuhan kita. Apa-apa kita pikir dia gitu Ma ya? Iya betul. Waktu untuk dia, ya sampai lupa sama Tuhan. Nah jangan sampai begitu ya. Otong mau coba deh Ma, berusaha ya Ma. Iya. Mama yakin Otong pasti bisa. Iya Ma, Otong selama corona ini udah berapa bulan di rumah terus. Rasanya nggak sabar Ma, bosan. Rasanya mau pergi jalan-jalan keluar. Sama Mama juga bosan. Papa juga bosan, kakek, nenek, Titi semuanya bosan. Ya Ma, semua ya. Tapi Mama belajar satu hal. Mama apa? belajar kalau Tuhan izinkan pandemi ini terjadi, berarti Mama harus percaya sepenuh kepada Tuhan dan bersandarkan Tuhan untuk melewati waktu ini. Seperti Pak Abraham yang sabar. Betul. Dapat anak Ma ya. Iya. Nah, Tuhan tidak pernah salah dalam mengizinkan segala hal terjadi. Nah, Mama belajar 2 hal loh di tengah pandemi. Apa itu Ma? Pertama, Mama lebih banyak waktu untuk dekat dengan Tuhan. Nah, karena Mama di rumah, maka Mama itu lebih santai. Mama lebih banyak waktu baca Alkitab, berdoa. Bahkan Mama lebih banyak waktu mengikuti webinar rohani. Wah, Mama banyak belajar loh. Hal kedua. Apa yang lima? Di rumah, Mama kan sering bersama dengan Otong kan, betul kan? Iya ya. Iya. Otong juga rasakan itu Ma. Iya, Mama senang loh karena pandemi
lockdown, terpaksa di rumah. Semua di supaya, rumah. iya, virusnya itu tidak menular kemana-mana. Nah, tapi kita di rumah kan masak sama-sama, main sama-sama, Iya. nonton TV sama-sama, belajar sama-sama. Iya. Nah, Mama senang. Otong juga senang, Ma. Ada papa, Mama di Iya. rumah, temani Otong banyak waktu sama Dede. Asik deh kalau gitu. Ya, nah kita patut bersyukur kepada Tuhan loh. Di tengah pandemi pun Tuhan punya rencana yang baik, betul kan? Betul, Ma. Mama lupa nih. Mama sedang panggang kue. Hah, kue, Ma? Iya. Yuk, kayaknya jamnya ini udah matang masak nih. ya, Ma? Ya, udah masak. Yuk, Mama ya. masak kue apa sih? Mama pergi ambil dulu ya. Ya. Otong ikut ya, Ma? Oh ya, Otong yuk. Mari. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Ibrani pasal 11 ayat 17a. Ibrani pasal 11 ayat 17a. Ayo kita baca sama-sama. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Sekali lagi ya. Ibrani pasal 11 ayat 17a. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Kak Mary, Iya, Kak Jenis ada satu cerita teman kakak yang dulu. cerita kan coba Kak Mary mau dengar nih. Gini ya Kak, dulu Kak Jenis tuh punya teman nyebelin sekali. Dia aneh sekali Kak. Masa ya kalau Kak Jenis di sekolah simpan buku ke meja, dia datang Kak, ngapain? Langsung dijatuhin bukunya. Terus belum sempat marah, dia langsung lari jauh. Belum sempat marah, dia sudah lari jauh sekali. Aduh, kesal sekali. Hampir setiap hari dia seperti itu, Kak. Rasanya marah, geram dalam hati. Tapi ada Roh Kudus dan juga firman Tuhan yang selalu mengingatkan di dalam hati Kakak untuk memaafkan teman Kakak itu meskipun dia sangat menyebalkan. Tapi karena Kak Jenis mau taat, mau patuh pada firman Tuhan, jadi Kakak berdoa dalam hati, minta tolong supaya Tuhan berikan hati untuk bisa memaafkan teman Kakak itu. Dan ya Kak Mary, setelah berdoa, rasanya di hati Kakak itu ada damai Kak. Wow, jadi Kak Jenis hebat ya. Kak Jenis mau patuh sama firman Tuhan. Seperti cerita firman Tuhan yang tadi itu loh, yang tentang Bapak Abraham. Anak-anak juga pasti mau kan percaya dan patuh kepada Tuhan. Dia yang menyinari jalanku.
pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Kak Mary, Kak Jenis mau ambil sesuatu dulu. Tunggu dulu ya di sini ya. Ya. Tunggu Kak Jenis dulu, mau ambil apa ya? Ini celengan, Kak. Oh, celengan. Tak terasa, Kak. Ternyata kita sudah ibadah online 8 bulan. Wah, 8 bulan sudah ya? Kalau Kak Jenis jadi adik-adik, pasti setiap minggu Kakak simpan persembahannya. Ada yang di celengan, ada yang di tas. Dan setelah 8 bulan, pasti celengan sudah penuh. Kalau Kakak sih, tidak sabar agar persembahan ini bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi bagaimana ya caranya? Kak Jenis mau tahu caranya kah? Mau. Ada caranya. Nah, Kak Jenis bisa keluarkan uangnya dulu, terus dihitung dulu ya uangnya ya. Setelah dihitung, Kak Jenis bisa bawa uangnya itu ke kantor TU gereja. Nah, adik-adik ya, dihitung dulu uangnya. Habis itu ditulis terus dibawa ke kantor TU gereja. Tapi jangan lupa ya, harus ditulis namanya sama nama kelasnya ya. Oh, jadi nama sama kelas ya, Kak? Iya, betul. Oh, gitu. Ada cara lain lagi, Kak? Ada. Apa tuh? Jadi cara yang keduanya itu adalah menghitung uangnya, terus bisa suruh papa atau mama untuk transfer ke rekening gereja. Oh, transfer, Kak? Iya, tapi jangan lupa ya, harus tambah ke angka 11 di belakang nominal transfer ya. Tambah ke angka berapa Kak Jenis? 11. Kenapa, Iya. Kak? Supaya gereja tahu kalau itu persembahan anak-anak SKY. Oh, begitu, Kak. Iya. Kalau Kak Jenny jadi adik-adik, pasti nggak sabar mau panggil papa mama supaya langsung transfer persembahannya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Terus kita ada aktivitas adik-adiknya. Aktivitasnya itu ada di buletin SKY. Nah, minggu lalu kan adik-adik sudah kerjakan aktivitas kan? Aktivitas yang buat salib. Oh, adik-adik hebat ya, sudah kerjakan aktivitas ya. Nah, yang aktivitas hari ini jangan lupa ya dikerjakan ya. Habis dikerjakan, adik-adik bisa foto dan kirim ke kakak. Wah, nggak sabar deh mau lihat hasil kerjaan aktivitas Iya. adik-adik. Kak Mary juga tak sabar loh Kak Jenis mau lihat loh hasil kerjaan aktivitas adik-adik. Nah, adik-adik jangan lupa kerjakan setelah ibadah SKY-nya. Nah, sekarang ibadah kita sudah mau selesai. Jadi, kita akan berdoa Bapa kami dalam bahasa Mandarin dan doa berkat akan dibawakan oleh Bu Maria. Mari kita semua berdoa Bapa kami. 主导文，主导文，我们在天上的父，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。如同行在天上。我们日用的饮食，我们日用的饮食，今日赐给我们，今日赐给我们，免我们的债，免我们的债，如同我们免了人的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，救我们脱离凶恶。因为国度、因为国度、权柄、权柄、荣耀、荣耀，全是你的，全是你的，直到永远。直到永远。阿门。阿门。Anak-anak, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Ibu akan pimpin doa berkat. Mata ditutup, tangan dilipat. Semoga Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati anak-anak sekalian. Semakin bertambah besar, bertambah hikmat, semakin dikasih Allah dan semakin dikasih manusia. Amin. Ibadah sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan.
Dah. Bye-bye.